Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa, jumpa kembali di channel TV The Economic Future Institute pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 bersama saya Duha Gufron. Sekitar 30 menit ke depan kami akan menemani Anda mengulas buletin kafah edisi terbaru Merdeka lepas dari kolonialisme maupun neokolonialisme. Tentu bersama narasumber yang kompeten dan dari sudut pandang Islam. Inilah kabar TV. Pemirsa TV yang budiman, Dana Moneter Internasional alias International Monetary Fund IMF turut menyinggung pembangunan Ibu Kota Negara IKN, Ibu Kota Negara Nusantara, ketika membahas risiko fiskal dan utang Indonesia dalam laporan terbarunya. Dalam IMF Country Report nomor 204/270, Lembaga Penjaga Sistem Moneter Internasional itu menilai secara keseluruhan Indonesia punya risiko yang rendah atas permasalahan fiskal dan utang negara. IMF berpendapat Indonesia masih punya ruang fiskal yang lebar. Nah, apakah proyek IKN membuat APBN boncos? Apakah proyek IKN membahayakan kedaulatan negeri? Bagaimana mewujudkan negeri berdaulat dan merdeka secara hakiki? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Ustadz Yusuf Mustaqim, tokoh dari Bantul, dari Forum Komunikasi Tokoh Umat Kabupaten Bantul. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum, Ustaz? Alhamdulillah bi khairin. Wa anta kaifa hal? Alhamdulillah bi khairin aidon. Alhamdulillah. Ustaz, menjadi sorotan publik saat ini adalah anggaran biaya proyek IKN sampai biaya penyelenggaraan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 ini membengkak, membutuhkan biaya tidak sedikit. Apakah ada kesan yang penting meriah meski belum merdeka seutuhnya? Gimana tanggapan Ustadz? Ya. Alhamdulillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan siang ini atau nanti ketika disiarkan malam bisa pada kesempatan malam ini ya karena kita tappingnya di waktu siang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para pirsawan TV yang budiman. Jadi kita kalau melihat dari sisi anggaran, tentu anggaran itu berlebihan. Tidak hanya dilihat dari besarannya, tetapi lebih dilihat dari sisi kepatutannya. Ibarat sebuah rumah tangga, mereka mengadakan hajatan ulang tahun. Sedangkan anak-anaknya, mereka banyak yang tidak bisa makan. Anak-anaknya terjebak utang. Anak-anaknya tidak bisa memperoleh kesehatan. Ya, kita menyaksikan bagaimana para penduduk di sekitar IKN, ya, mereka harus naik kendaraan yang tidak layak dari sisi keselamatan. Kita juga masih menemukan kasus-kasus kemiskinan yang sangat memprihatinkan. Kalau dana yang
keluarkan untuk perhelatan acara tersebut digunakan untuk menyantuni rakyat mereka sendiri, tentu itu lebih baik. Jadi itu menunjukkan tumpulnya hati nurani para pemimpin. Bahkan informasi sewa mobil mewah ya untuk para pejabat, di sisi lain rakyatnya masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Oleh karena itu, kita prihatin dengan apa yang dipertontonkan oleh para pemimpin kita, yang mereka itu mengatakan wakil rakyat, mereka itu adalah pilihan rakyat, tetapi kemudian mereka tidak mementingkan rakyat. Mereka ingin mementingkan citra bahwa mereka telah berhasil, mereka telah membangun negeri ini dengan suatu kehebatan, padahal keropos di dalamnya. Demikian Ustaz Tuhan. Baik, Ustadz. Apakah IKN lebih merupakan simbol kolonialisme itu sendiri, tepatnya neokolonialisme? Ironisnya, neokolonialisme itu dilakukan oleh rezim penguasa terhadap rakyatnya sendiri, terutama rakyat Kaltim seperti yang Ustadz Yusuf tadi sampaikan di sekitar IKN. Mereka tergusur lahannya dan terancam kehidupannya. Apakah neokolonialisme mencengkeram negeri ini? Apa indikatornya, Ustadz Yusuf? Iya. Kalau kita mengkaji kolonialisme itu sendiri, jadi dulu ketika era industrialisasi itu muncul, ditemukannya mesin-mesin, maka kemudian mau tidak mau itu harus ada penguasaan atas negeri-negeri penghasil bahan mentah. Mereka dijajah untuk kemudian dihisap. Mereka menjadi sumber bahan baku, menjadi sumber tenaga kerja, dan dalam waktu selanjutnya akan menjadi pasar juga. Tetapi keuntungan dan kemakmuran itu mengalir kepada negeri induk. Hampir seluruh negara di Eropa pada waktu itu, mereka adalah negara-negara penganut kolonialisme. Nah, kemudian kalau kita mengkaji sekarang, apakah kekayaan alam ini, potensi-potensi yang ada ini kembali kepada bangsa ini, maka kita menemukan tidak demikian. Tetap kekayaan alam itu, potensi-potensi ekonomi itu, hasilnya mengalir ke negara-negara besar, negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua, jadi Amerika Serikat dan Eropa. Termasuk saat ini mulai muncul kekuatan ekonomi baru, yaitu Cina dan India. Nah, maka kita bisa melihat kemana aliran kekayaan alam atau potensi ekonomi nanti di IKN itu akan lari. Siapa yang diuntungkan? Jadi kalau mulai sekarang kita melihat bahwa IKN ini tentu akan menciptakan kota yang baru, kota yang besar. Tetapi siapa yang akan menempati? Nah, yang paling siap untuk kemudian menempatinya adalah Cina ini. Dan kalau kita lihat siapa yang ada di balik dari perencanaan IKN ya, sebagaimana kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung, ya, maka di sana Cina itu hadir, termasuk berbagai proyek ya seperti di daerah Sulawesi tentang pengolahan nikel itu juga Cina main di sana. Jadi kalau kita lihat kemakmuran itu tidak kemudian merata dan masuk ke dalam negeri sendiri, itu pertanda kolonialisme sedang berlangsung. Ekonomi dikuasai dan kemudian dikirimkan ke negeri-negeri induk. Nah, maka kalau kita melihat ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, mereka itu sebenarnya tidak ubahnya pelayan. Mereka melayani
para pemilik modal, para kapitalis baik dari barat maupun dari timur. Dan ini ditunjukkan dengan lamanya. Jadi kalau ada yang mau berinvestasi, diberi kesempatan bahkan lebih dari 90 tahun. Kan 90 tahun kali 2. Ini. Oleh karena itu, ini pertanda yang terang bagi kita bahwa IKN ini bukanlah untuk rakyat Indonesia, tetapi untuk rakyat-rakyat di luar Indonesia. Demikian, Ustaz. Oh, baik Ustadz, artinya statement Pak Jokowi, Presiden Jokowi ketika beberapa waktu yang lalu membau aroma kolonialisme di Istana Bogor maupun Istana Jakarta, makanya kemudian beliau mau pindah ke IKN yang ada di Kalimantan Timur ini. Ternyata dari kolonialisme menuju neokolonialisme begitu, Ustaz. Baik, Ya. eh, bagaimana langkah praktis Indonesia, Ustadz, dan negara-negara Muslim lainnya untuk melepaskan diri dari neokolonialisme tersebut, Ustadz Yusuf? Ya. Jadi kalau tadi dikatakan mencium bau kolonialisme, ya, ya kalau itu sebetulnya hanya lip service saja. Wong ketika di Solo itu juga tinggalnya di Loji Gandrung, yang di sana juga dibangun oleh para kolonial. Ketika jadi wali kota, jadi gubernur Jakarta juga tinggal di gedung-gedung yang dibangun oleh kolonial. Kenapa baru sekarang ngomong seperti itu? Kenapa tidak dulu-dulu? Ya kalau kemudian kita kolonial, bau kolonial, jalan dari Anyer ke Panarukan itu juga kolonial juga. Jalan Daendeles yang di selatan juga kolonial juga. Ya. Oleh karena itu hanya lip service saja. Ini. Lawang kenyataannya, ya, tadi kalau kita merujuk kembali kepada kolonialisme, ada negara induk, ada negara koloni. Kemakmuran akan lari kepada negara-negara induk. Nah, sekarang juga demikian. Bagaimana kekayaan alam, tambang-tambang tetap dikuasai oleh asing. Nah, ini sebenarnya adalah aroma kolonial yang nyata. Nah, oleh karena itu, persoalannya itu tidak sekedar gedung bangunan. Kita itu masih menganut kolonialisme. Lihat saja hukum kita. Kenapa kok tidak ngomong KUHP kita, undang-undang kita, yang itu adalah warisan dari Belanda. Bahkan ya, sistem republik ya, itu juga sistem yang diimpor dari negara-negara kolonial. Ini. Oleh karena itu, ya, kalau kita itu ingin lepas dari kolonialisme, ya terapkanlah Islam. Ketika Islam diterapkan, negara itu akan baik dohiron wabatinan. Ini. Nah, bagaimana kita mengukur negara baik? Negara baik itu tentu rakyatnya dan para pemimpinnya itu adalah orang-orang yang soleh. Ukuran pertamanya gitu, soleh. Berarti keimanannya kuat, ibadahnya mereka benar, kemudian mereka adil. Syariat Allah diterapkan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana. Nah, satu indikasi saja, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Idza dzahara zina wariba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Apabila zina dan riba itu terang-terangan dilakukan di suatu negeri, maka mereka, para penduduknya itu, telah menghalalkan dirinya diazab oleh Allah. Nah, kita lihat Indonesia ini, untuk
masalah riba jelas. Sampai sekarang riba itu menjadi tulang punggung perekonomian negara ini. IKN itu duitnya dari mana? IKN itu dibangun dengan duit utangan, bukan duit hadiah, bukan harta yang memang kelebihan dari kita. Kita ini kurang, kita punya banyak utang tapi bangun karena ada yang utangi. Ya, tadi ilusi bahwa fiskal itu masih lebar, itu artinya kalau Anda utang itu masih dipercaya, masih bisa rakyat Anda masih bisa dipajaki sehingga nanti pajaknya bisa untuk menutup utang. Jelas itu riba. IKN itu proyek ribawi. Ini yang pertama, jelas. Yang kedua, zina. Satu riset menunjukkan di negara ini, di Indonesia ini, setiap tahunnya 2,6 juta kasus aborsi. Sepertiganya dilakukan oleh para remaja. Karena bingung bagaimana solusinya, ya, tanpa kemudian menerapkan Islam, solusinya adalah ya bagaimana tidak sampai hamil. Ya, zina silahkan tapi jangan hamil. Maka kontrasepsi dipermudah. Kalau dulu ada wacana ATM kondom. Kemudian yang sekarang ini jelas-jelas ini dimasukkan terkait dengan kesehatan reproduksi remaja. Jadi untuk mengatasi masalah riba dan zina, negeri ini tidak mampu. Nah, apalagi kemarin ketua KPU. Jadi bagaimana ketua KPU? Orang yang memimpin, yang mengawal proses dipilihnya kepala negara. Yang bertanggung jawab terpilihnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ya meskipun kita tidak kemudian dia melakukan zina, karena untuk menuduh orang melakukan zina itu harus ada 4 saksi yang kemudian menyaksikan terjadinya perbuatan tersebut. Tetapi indikasi itu nyata. Nah, oleh karena itu, kalau yang dipamerkan itu hanya pencapaian fisik, dibangunnya dam, dibangunnya jalan tol, dibangunnya lapangan terbang, termasuk dibangunnya komplek pemerintahan baru, itu tidak ada artinya di hadapan Allah kalau para pemimpinnya dan rakyatnya tidak soleh. Maka mending tidak perlu ada istana, tidak perlu ada jalan yang mulus, tetapi orang-orangnya soleh, taat kepada Allah. Dan itu sebetulnya tidak akan terjadi. Karena sejarah telah membuktikan ketika Islam diterapkan, para pemimpinnya soleh, rakyatnya soleh, pembangunan secara fisik, materialnya itu maju. Nah, kalau kita lihat Amerika itu kita bisa menyaksikan yang terjadi di Kensington itu kan seperti itu. Orang pada menjadi pecandu, menjadi para kriminal, padahal mereka telah mencapai pencapaian fisik yang luar biasa. Tapi hati mereka kosong, hampa, akhirnya mencari kenikmatan yang itu hanya ilusi. Demikian, Ustaz. Baik, Ustadz. Berarti kesolehan itu menjadi syarat mutlak negara-negara Muslim untuk lepas diri dari neokolonialisme. Ini yang terakhir, Ustadz. Betul. Yang terakhir, Ustadz. Di tengah perayaan Hari Kemerdekaan yang ke-79 hari ini, apa yang semestinya harus disadari oleh umat dari seluruh elemen bangsa ini, Ustadz? Ya. Kita belum merdeka karena kita masih tunduk kepada kepentingan, kepada kekuasaan, kepada arahan dari sesama manusia. Ketika syariat Islam akan diterapkan, ketika masih ada persekusi, ketika masih ada larangan-larangan,
Nah, itu menunjukkan bahwa tidak ada kemerdekaan. Karena kemerdekaan yang hakiki itu adalah ketika manusia itu mengabdi kepada penciptanya manusia. Nah, selama manusia itu tidak mengabdi kepada penciptanya manusia, pasti dia akan mengabdi kepada ciptaannya manusia, ciptaannya sang pencipta. Artinya mengabdi pada manusia. Karena manusia tidak bisa terlepas dari hukum, tidak bisa terlepas dari aturan. Karena kita adalah makhluk sosial, untuk bisa hidup tertib itu membutuhkan orang lain. Nah, kehidupan bersama ini mustahil bisa terjadi dengan harmonis, tentram, produktif, kecuali ada aturan-aturan. Nah, maka salah satu ciri pemimpin yang soleh adalah ketika menerapkan syariat Islam secara kafah. Demikian. Baiklah Ustadz Yusuf Mustaqim, jazakumullah khairan kasir atas kesempatan dan ilmu yang telah disampaikan ini. Semoga barokah dan membawa Amin. kebaikan bagi Amin. tegaknya kembali izul Islam wal muslimin. Amin. Pemirsa channel TV yang budiman, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di channel yang sama di program-program berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share lonceng yang ada di bawah ini ya. Akhirnya saya bersama kru yang bertugas di studio undur diri. Terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.